Ini adalah HP 14 EM0014AU, laptop 6 jutaan yang ternyata bisa loh dipakai gaming. Baterainya pun awet, sanggup bertahan sampai 13 jam penggunaan. Penasaran secantik dan seganteng apa performa laptop ini? Langsung aja kita bahas and let's check it out. Sebelum ke performa yang ternyata lumayan kenceng, kita bahas dulu dari style laptopnya ya, yang kelihatan polos dan low profile khas laptop HP 14 series, yang emang pada dasarnya punya konsep essential laptop clean and minimalis. Untuk materialnya sendiri pakai bahan polikarbonat yang rasanya cukup berisi ya. Dari sisi build quality nggak kopong-kopong banget kayak laptop dengan material yang sama di harga 6 jutaan. Nice nih pokoknya dari HP nih. Dimensinya sendiri ringkas ya, 32,3 x 21,5 cm dengan ketebalan di 1,79 cm aja. Udah standar laptop modern yang tipis-tipis lah nih dimensinya. Bobotnya sendiri cuma di 1,37 kg doang. Ringan banget, nggak nyampe 1,5 kg ya. Oh ya, untuk spesifikasi utama, laptop ini pakai CPU AMD Ryzen 3 7320U yang notabene merupakan refresh produk dari arsitektur Zen 2. Terus apa yang ngebedain sama Zen 2 yang lama? Pertama, dia udah pakai fabrikasi 6 nanometer ya, bukan lagi 7 nm. Plus iGPU-nya udah pakai RDNA 2 Radeon 610M yang punya 2 grafik core count berfrekuensi 1900 MHz. So performanya secara teori sih harusnya lebih kenceng dibanding Zen 2 yang lama ya. Dengan harga yang cuma 6 jutaan, ternyata laptop ini udah pakai keyboard yang dilengkapi backlit LED. Terlihat gimmick doang, tapi menurut gua patut diapresiasi ya, karena dengan harga 6 jutaan nggak banyak loh laptop entry level yang udah dilengkapi LED backlit di keyboardnya ya. Feel ngetiknya sendiri terasa nyaman dengan jarak antar keycaps yang nggak terlalu sempit. Oke lah untuk dipakai ngetik-ngetik. Untuk touchpadnya gua ngerasa kayaknya nih lebih lebar ya dibanding HP 14 lain. Feelnya cukup responsif dan terasa presisi. Oh ya, ini touchpadnya juga udah ada fitur HP Image Pad ya. Jadi touchpadnya emang udah optimize untuk penggunaan gesture multi touch ya. Untuk ketersediaan konektivitas kami rasa udah lumayan ya. Di sisi kanan ada satu USB Type A, HDMI yang sayang masih 1.4B, lalu ada juga USB Type C, lalu ada satu combo audio jack. Sementara di sisi kanan ada satu USB Type A dan satu DC in. Dan untuk wirelessnya laptop ini udah menggunakan modul Wi-Fi 6 Realtek RTL8852BA. Dan menariknya udah pakai Bluetooth 5.3, bukan cuma 5.2 doang ya. Nice upgrade pokoknya HP nih. Lanjut ke bagian layar, laptop ini punya layar 14 inch yang kualitasnya sedikit di atas panel TN tapi masih ada di bawah IPS ya. Yaitu pakai panel SVA dengan lapisan anti glare, resolusinya 1080p yang bezel kanan kirinya kelihatan udah cukup tipis. Kalau dari real use experience, pewarnaannya tuh kerasa cukup oke ya. Nggak terlalu bikin sakit mata kayak laptop yang masih pakai panel TN doang. Color gamutnya sendiri cuma mentok di 62% sRGB. Standar laptop 6 jutaan lah intinya. Nggak jelek tapi nggak bagus-bagus banget juga. Selanjutnya untuk sektor audio, suara yang dihasilkan kalau kita maksimalin di full volume kerasa agak pecah sih jujur. Kalau mau nyaman cukup mentokin volumenya di 80% aja. Karakter audionya cukup lantang tapi kerasa kurang balance ya dengan treble yang cukup pedes di kuping. Urusan webcam, laptop ini dibekali kamera HD True Vision 2,1 megapiksel dengan resolusi perekaman maksimal di 1080p yang kualitasnya udah cukup oke ya, dengan catatan kalian harus ada di ruangan yang cukup cahaya. Lanjut ke storage, laptop ini dibekali SSD NVMe Gen 3 512GB dengan speed di 1700 Mbps untuk read dan write-nya. Buat harga segini udah oke lah, udah lega juga kan, nggak cuma 256GB tapi udah 512GB. Dan harusnya yang beli udah pada sadar lah ya, agak-agak sulit rasanya kalau laptop dengan harga segini datang dengan speed SSD yang sampai 6000-an Mbps. RAM-nya sendiri udah 8GB LPDDR5 berfrekuensi 5500 MHz yang udah jalan dual channel ya, multitasking sampai pindah-pindah aplikasi. Experience di laptop ini udah nyaman, ngebut dan kenceng dari SSD maupun RAM-nya ya.
Selanjutnya ke bagian performa. Di pengujian pertama kita lakukan stress test pakai Cinebench R23 yang dijalankan 10 kali berturut-turut kayak biasa di suhu ruangan ambient 25 derajat Celcius. Dan ternyata tahu gak? Hasilnya cukup mantap di harga 6 jutaan dibanding IdeaPad Slim 1 yang pakai CPU yang sama. Laptop ini lebih unggul dengan peak score Cinebench R23 di 4800-an poin. Deviasi performance-nya saat stress test pun tergolong nggak tinggi-tinggi banget, ada di kisaran 3,5% doang dengan suhu maksimal yang ada di 95,3 derajat Celcius. Cukup tinggi emang, tapi ada tapnya nih. Kalian kan nggak mungkin juga kan pakai skenario stress test ini di penggunaan harian. Harusnya nggak jadi masalah dong. Ini kan untuk sekedar tahu potensial stability performance-nya kayak mana gitu kan. Toh suhu idle-nya juga tergolong adem kok di kisaran 40-an derajat Celcius aja. Nggak cuma di Cinebench R23 tapi juga di software benchmark lain kayak Geekbench ataupun Cinebench R15. Performanya ini masih keep up dibanding laptop sebelah ya. Kita pun coba tes laptop ini untuk penggunaan Blender ya, yang biasanya dipakai para animator buat bikin konten-konten 3D animation. Hasilnya so-so lah ya, untuk sekedar bisa pakai ya bisa, asal ekspektasi kalian jangan disamain dengan laptop yang udah pakai discrete GPU GTX atau RTX series dengan harga 10 jutaan ke atas. Ingat, laptop ini cuma 6 jutaan doang. Dan meskipun gak ada embel-embel gaming sedikit pun karena udah pakai iGPU RDNA 2 Radeon 610M, kita pun coba pakai laptop ini untuk main game-game kompetitif kayak Valorant contohnya, yang ternyata udah cukup nyaman dimainin di resolusi Full HD dengan FPS average 80-an FPS. Nice sekali cuy. 6 jutaan bisa nyaman dipakai gaming, bukan cuma sekedar playable ya, tapi emang nyaman gitu. Paling ya PR-nya karena layarnya cuma 60 Hz doang, pastilah ada beberapa waktu bakal kerasa screen tearing. Lanjut ke baterai. Laptop ini pun dibekali baterai yang kapasitasnya sebenarnya kecil, cuma di 41 Wh. Yang surprisingly saat kita uji pakai UL Prokion, video playback brightness 50% dengan mode battery saver ternyata sanggup bertahan sampai 13 jam 1 menit. Dan sini laptop efisien banget cuy baterainya. Tanpa embel-embel Evo loh. Ini laptop ternyata sanggup bertahan sampai 13 jam. Gokil, approve HP. Oke, terakhir kita masuk ke kesimpulan ya. Untuk siapa sih ini laptop cocoknya? Menurut kami laptop itu bakal cocok buat kalian para pelajar, mahasiswa, atau maybe pekerja kantoran yang lagi cari laptop murah, performa lumayan kenceng, yang pastinya udah overkill buat sekedar kerjaan office. Mau pakai gaming juga bisa kok di laptop ini. Main Valorant udah bisa digas. Dan satu lagi yang penting, daya tahan baterainya yang sanggup bertahan sampai 13 jaman. Mantap kan? Tadi itu poin plus dan segmentasi market ya. Lalu gimana soal poin minusnya atau hal yang dipertimbangin di laptop ini? Maybe dari layar sih yang make SVA doang ya, belum IPS. Yang ya walaupun secara kualitas levelnya sedikit di atas TN ya. Kalau aja udah IPS nih laptop bakal rekomen banget sih untuk harga 6 jutaan. Tapi kan itu preferensi masing-masing ya. Kalau misalkan kalian gak ada masalah soal panelnya yang masih pakai SVA doang, harusnya sih ini jadi laptop yang cukup rekomen banget di harga 6 jutaan sih dari performa dan apa yang dikasih HP di laptop ini. Oh ya, hampir lupa juga, HP juga udah kasih free Windows 11 dan Office Home and Student 2021 yang nilainya sekitar 1,8 jutaan kalau kita beli di marketplace ataupun beli lisensinya ya. Pokoknya good lah, tinggal pakai deh ini laptop. Untuk harga, pas kita cek di Tokped, laptop ini tuh punya harga termurah di kisaran 6,7 jutaan rupiah. Good price kan? Oke, maybe sampai sini dulu ya review HP 14 EM0014 AU kali ini. Ada yang mau berpendapat atau ada hal yang mau didiskusiin, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pempschannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-temanku, subscriberku. Dadah.